Tim bisa berkumpul lebih awal yang main di Indonesia, maksudnya para pemain Indonesia. Beberapa pemain yang dari luar negeri akan langsung. Berikut daftar 27 pemain terbaik skuad Garuda yang telah siap berangkat ke Bahrain dan China. Dengan misi poin penuh, Sintayong optimis dengan materi pemain yang sudah ditentukan tersebut. Tinggal menghitung hari, Mads Hilgers dan Eliano Reinders dipastikan debut melawan Bahrain dan China. Dua pemain berpotensi dicoret dari daftar. Lalu siapa sajakah mereka? Sebelumnya, Hilgers sudah masuk daftar alternatif pemanggilan timnas Belanda. Ronald Koeman menyayangkan langkah besar Hilgers yang rela lepas paspor Belandanya demi membela Indonesia. Setelah Mads Hilgers dan Eliano, akan ada dua nama besar yang bakal menyusul Hilgers berseragam lambang Garuda. Berkat kenaikan level serta pamor timnas Indonesia yang kini sudah mendunia, pertandingan timnas Indonesia ternyata menjadi pertandingan primadona yang dinanti banyak negara penjuru dunia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round, and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Pelatih timnas Indonesia Sintayong berpotensi mencoret dua pemain penggawa skuad Garuda, mengingat pada Senin malam kemarin, para supporter timnas Indonesia mendapat kabar baik. Mads Hilgers dan Eliano Reinders resmi sudah tersedia untuk skuad Garuda, yang bahkan sejak tahun 2020 PSSI sudah mendekati Hilgers. Hampir semua pecinta timnas Indonesia merasakan hal yang sama. Untuk memiliki pemain serba bisa seperti Mads Hilgers, itu hanyalah sebatas mimpi, yang mana kans Hilgers untuk perkuat timnas Belanda sendiri sangat terbuka lebar, apalagi setelah pernyataan pelatih timnas Belanda Ronald Koeman, menyayangkan keputusan Hilgers yang rela melepas paspor Belandanya demi membela Indonesia, dan pada akhirnya, mimpi para pecinta timnas Indonesia kini sudah terwujud. Mads Hilgers resmi menjadi WNI, dan dipastikan langsung debut melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober. Tinggal menunggu beberapa hari lagi debut Mads Hilgers dan Eliano berseragam Garuda akan tersaji. Laga yang menarik tersebut, rupanya bakal ditayangkan di berbagai negara penjuru dunia, mengingat hak siar pertandingan timnas Indonesia sangat diminati banyak negara, bahkan sudah dibeli stasiun TV dari berbagai negara penjuru dunia. Keinginan melihat Hilgers berseragam lambang Garuda akhirnya menjadi kenyataan. Berikut daftar 27 pemain terbaik skuad Garuda, yang telah siap berangkat ke Bahrain dan China. Dengan misi poin penuh, Sintayong optimis dengan materi pemain yang sudah ditentukan tersebut. Berkat kenaikan level serta pamor timnas Indonesia yang kini sudah mendunia, pertandingan timnas Indonesia ternyata menjadi pertandingan primadona yang dinanti banyak negara penjuru dunia. Sekedar untuk diketahui, pertandingan perdana di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia versus Saudi Arabia dan Australia, tercatat ada 48 negara dengan 70 siaran TV serta elektronik telah membeli hak siar laga timnas Indonesia. Hingga berita ini terbit, sudah tercatat, 128 TV dan siaran elektronik dari berbagai negara penjuru dunia, sudah memiliki hak siar laga antara Indonesia versus Bahrain dan China. Begitu masifnya sorotan potensi Indonesia menuju Piala Dunia, menjadi berita yang banyak dibahas di berbagai media internasional, mengingat negara besar seperti Indonesia, dengan jumlah minat sepak bola terbesar di dunia, membuat sejumlah media dunia tak bisa membayangkan, bagaimana jika Indonesia menjadi negara peserta Piala Dunia. Tentu pencapaian itu akan menarik perhatian dunia, selain akan mencatatkan rekor baru, menjadi negara perwakilan ASEAN pertama yang menembus Piala Dunia. Selain dari itu, fans timnas Indonesia dikenal fanatik, dimanapun timnas kebanggaannya bertanding, pasti dipenuhi supporter Indonesia, apalagi itu merupakan ajang bergengsi seperti Piala Dunia, dengan hadirnya ribuan bahkan puluhan ribu supporter Indonesia yang dikenal sangat fanatik namun ramah. Hal itu tentunya akan menambah warna serta semakin memeriahkan ajang akbar seperti Piala Dunia.
yang disaksikan miliaran manusia dari seluruh negara di penjuru dunia. Dengan otomatis, kehadiran timnas Indonesia beserta suporternya di ajang bergengsi tersebut, hal itu akan semakin menghidupkan gairah, memberi warna baru serta euforia sepak bola dunia secara universal. Kenaikan level timnas Indonesia di ajang internasional memang membawa dampak yang sangat besar dalam menarik perhatian dunia, mulai dari materi pemain, performa bertanding yang semakin kompetitif di turnamen internasional, serta level pertandingan di ajang bergengsi, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, membuat timnas Indonesia beserta negaranya menjadi sorotan di berbagai negara di belahan dunia. Pertandingan timnas Indonesia ternyata tidak hanya diminati oleh masyarakat Asia Tenggara saja, yang menjadi negara perwakilan. Selain dari perwakilan 10 negara ASEAN, ternyata keikutsertaan timnas Indonesia di berbagai ajang bergengsi, menarik minat banyak siaran TV dan siaran elektronik di sejumlah negara belahan dunia. Kemajuan sepak bola timnas Indonesia ini, hasil dari upaya PSSI menggenjot peningkatan kualitas permainan skuad Garuda, disertai materi pemain yang mendukung, pelatih, infrastruktur serta sistem sepak bola yang sedang dalam pembenahan dari bawah hingga ke atas. Selain dari itu, dukungan kuat dari masyarakat dan media sosial, turut memperkuat daya tarik timnas Indonesia di mata dunia, yang mana netizen Indonesia sendiri paling dikenal kompak di dunia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Faktor apa lagi yang harus dibenahi agar dapat semakin meningkatkan timnas Indonesia? Silahkan beri pendapat pribadi Anda. Mes Hilgers dan Eleanor Reijenders sudah resmi mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Brussels yang terletak di Belgia pada Senin lalu. Kabar ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat rencana sebelumnya, 2 pemain Eredivisie ini akan mengambil sumpah WNI di KBRI Den Haag yang terletak di Belanda. Namun rencana sebelumnya tersebut seketika berubah. Lantas, kenapa pengambilan sumpah dilangsungkan di Belgia? Ada apa di balik itu semua? Apakah ada hubungannya dengan gelandang Royal Antwerp FC, Hairor Yedewal, yang dalam beberapa hari terakhir kencang dikabarkan menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi WNI? Sekedar diketahui, Hairor Yedewal saat ini bermain di klub liga tertinggi Belgia, Royal Antwerp FC. Pengamat sepak bola asal Belanda, Denny van Laar, mengatakan, Hairor Yedewal positif untuk memperkuat timnas Indonesia, dan pendekatan itu sudah lama terjadi, hanya saja ada beberapa faktor pertimbangan dari sejumlah pihak, untuk dapat memutuskan langkah besar tersebut. Mereka PSSI sedang mengusahakan secepatnya, dan dia, Hairor Yedewal semakin positif tentang itu dan saya pikir Hairor Yedewal segera akan menjadi WNI. Itulah bocoran dari Denny van Laar. Jika memang PSSI sudah melakukan proses, paling cepat Hairor Yedewal akan tiba di Indonesia pada Oktober bulan ini. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga juga mengatakan ada 1, 2 atau bahkan lebih pemain keturunan yang sedang dinegosiasikan, agar mereka bersedia untuk segera membela timnas Indonesia di putaran 3 ini. Sejumlah pemain top berdarah Indonesia mulai mempertimbangkan bermain untuk timnas Indonesia, setelah mereka kembali tidak dipanggil timnas Belanda. Sejumlah pemain keturunan seperti Ole Romeni hingga Ian Maatsen tak dipanggil ke timnas Belanda. Lantas akankah mereka memilih dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia? Seperti diketahui, timnas Belanda tengah mempersiapkan skuadnya yang akan tampil melawan Jerman dan Hungaria dalam laga UEFA Nations League pada Oktober tahun 2024 ini. Untuk itu, pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman telah memanggil 26 pemain terbaiknya termasuk pemain keturunan Indonesia, Tijani Reijenders. Namun, ada sejumlah pemain keturunan Indonesia berdarah Belanda lainnya yang tidak dipanggil oleh Ronald Koeman, seperti Ian Maatsen. Selain itu, juga tidak ada nama Kevin Dix, Jayden Oosterwolde, Manuf, Pascal Struijk, dan Ole Romeni dalam skuad Belanda. Terkhusus untuk Ian Maatsen, bek berusia 22 tahun ini pernah dipanggil ke skuad Belanda di Piala Eropa 2024, meski tidak dimainkan sama sekali. Dengan alasan kuat itu, peluang untuk membela timnas Indonesia terbuka lebar, yang mana Ian Maatsen, Kevin Dix dan Ole Romeni juga digadang-gadang sedang dibidik PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, yang mana kualitas mereka semua tak diragukan lagi, dengan permainan impresif di liga tertinggi Eropa.
membuat kualitas mereka menjadi pertimbangan KNVB. Namun kesempatan pemanggilan untuk memperkuat timnas Belanda justru tidak terjawab. Akankah dalam waktu dekat, para pemain Greta tersebut berbalik arah untuk membela timnas Indonesia, yang mana sudah beberapa kali kesempatan mereka menunggu panggilan timnas Belanda tidak kunjung terjawab. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.